Halo cuy, arigato gozaimasu, gambate. Oke cuy, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang bekerja sebagai seorang desainer hebat di salah satu perusahaan. Saking hebatnya, membuat teman-temannya kagum pada wanita tersebut. Tapi ternyata ada salah satu wanita, yaitu atasannya sendiri, yang tidak suka pada si wanita tersebut. Ya udahlah, daripada lo bacot, mending kita edankan aja ke ceritanya. Let's go. Film ini diawali dengan seorang wanita montok yang sedang mempresentasikan desain pakaian dalam yang dia buat. Wanita ini bernama Mika. Lalu salah satu temannya, kita panggil saja Botak, bertanya pada si Mika, apakah desain yang dibuat oleh Mika bisa dipakai untuk siapapun, khususnya wanita yang mempunyai badan lebih besar. Mika bilang, meskipun ukurannya kecil, tapi desain yang dia buat bisa dipakai untuk siapapun, karena sangat lentur dan juga elastis. Temannya yang lain terlihat kagum dengan desain yang dibuat oleh Mika dan sangat fokus mendengarkannya. Tapi nggak tahu fokus ke desainnya atau malah fokus ke arah si Mika yang emang sangat cantik dan juga montok sekali. Karena kalau saya sendiri setiap melihat si Mika bikin betah liatnya cuy. Bahkan kedua pria ini sangat kagum dengan Mika. Karena selain hebat dalam membuat desain, dia juga mempunyai bumper yang membuat para pria betah untuk melihatnya lebih lama. Tidak lama datang seorang ibu-ibu, dia adalah manajer di kantor ini, bernama Aiko. Di sini Mika bilang kalau ini desain terbarunya, yang sangat nyaman saat digunakan dan cocok untuk setiap wanita. Si Aiko yang melihatnya langsung, sangat puas dengan desain yang dibuat oleh Mika. Singkatnya terlihat Aiko yang sedang bersama direktur kantor. Kita panggil saja bos biar simpel cuy. Di sini Aiko memberikan desain yang dibuat oleh Mika. Dan si bos menyuruh Aiko untuk memproduksinya secara massal agar bisa cepat dijual di pasaran. Tapi sebelum itu, desainnya harus dipromosikan terlebih dahulu agar penjualannya semakin bagus. Dan Aiko menyarankan pada si bos agar Mika yang menjadi modelnya, karena dia sangat cocok dan juga montok sekali. Belum juga menjawabnya, si Aiko malah merayu si bos untuk melakukan ritual olahraga dengan dirinya. Tapi tingkah si bos terlihat kikuk dan juga gugup. Ditambah lagi saat Aiko bilang kalau si bos suka pada si Mika. Si bos yang mendengarnya menjadi salah tingkah. Karena ajakannya ditolak, Aiko langsung pergi dari ruangan si bos. Di tempat lain, terlihat desain yang dibuat oleh Mika sedang dalam sesi pemotretan untuk dipajang dalam majalah. Tapi temannya yang bernama Daichi terus memperhatikan Mika. Jangankan elo, saya aja yang lihat dari jauh nggak bisa fokus, apalagi kalau dekat. Aduh, udahlah, nggak bisa diucapin lewat kata-kata cuy. Setelah selesai, Mika sangat berterima kasih pada Daichi karena telah membantunya. Karena kalau tanpa adanya bantuan dari Daichi, mungkin Mika akan kerepotan. Si Daichi lalu mengajak Mika untuk pergi nanti malam. Singkat waktu, malam pun tiba, dengan diperlihatkannya sebuah apartemen. Di salah satu apartemen tersebut, ada Daichi dan juga Mika. Di sini Daichi mengajak Mika untuk melakukan adu gacor, tapi Mika menolaknya. Daichi lalu mengancam dengan bilang kalau desain yang dibuat oleh Mika akan dijual ke orang lain. Karena si Mika lebih peduli dengan desainnya, tidak lama mereka langsung saja melakukan ritual kuda lumping. Dengan durasi ya lumayanlah cukup lama cuy.
Besok paginya saat di kantor, terlihat Mika sedang mengobrol dengan temannya. Di sini temannya bilang kalau Daichi ingin bertemu dengan Mika di ruangannya. Karena jabatan si Daichi di kantor ini lebih tinggi daripada Mika ataupun temannya sendiri. Si Mika yang mendengarnya terlihat gelisah galau merana. Karena teringat dengan kejadian yang tadi malam. Tapi di sisi lain, dia juga tidak ingin kalau desainnya itu dijual ke orang lain. Akhirnya Mika pun memutuskan untuk menemui Daichi. Dan benar saja, tidak lama mereka pun melakukan ritual penggeprekan dengan durasi lebih singkat cuy. Si Aiko yang melihat kejadian itu terlihat sangat senang dan sepertinya mempunyai rencana yang sangat edan sekali. Singkatnya, Mika sedang menjelaskan motif terbaru dari desainnya pada si botak. Setelah mendengar penjelasan dari Mika, si botak lalu bilang pada Aiko tentang motif baru dari desain yang dibuat oleh Mika. Dan sepertinya si Aiko tidak suka pada si Mika. Meskipun dia mengakui kalau si Mika sangat hebat dalam membuat desain pakaian dalam. Setelah itu temannya bilang pada Mika kalau si bos ingin bertemu dengannya. Singkatnya Mika sudah di ruangan si bos. Dan si bos menyuruh Mika untuk duduk agar lebih enjoy dan juga santuy. Di sini si bos menyuruh Mika untuk menjadi model dengan memakai desain yang dibuat oleh si bos sendiri. Tapi Mika menolaknya karena dia bukanlah seorang model, melainkan hanya seorang desainer. Tapi ujung-ujungnya karena si bos mengancamnya, mereka langsung saja melakukan ritual penggeprekan dengan durasi 50 menit lebih cuy lah. Dari luar, si Aiko mendengarkan suara pemersatu bangsa dari mereka berdua. Dan faktanya, si Aiko sudah merencanakan ini semua. Agar si bos bisa bermain kuda lumping dengan si Mika. Agar Aiko bisa mendapatkan jabatan yang lebih tinggi lagi. Dan film pun tamat cuy. Ini nih yang disebut ending yang sangat membancetkan. Gimana cuy dengan filmnya? Sangat simpel untuk dicerna oleh ubun-ubun kita bukan? Tapi ingat cuy, ini hanya untuk hiburan semata, jadi jangan dianggap serius apalagi baper. Aduh, parah. Ya udahlah, kalau suka dengan videonya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share log. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Ciao.